Assalamualaikum. Salam. Apa kabar? Iya. Bang Novel, terima kasih ya. Ini kita langsung mau tanya soal proses hukum. Sebenarnya dari video 1 jam itu, kita kalau bicara video 2 tahun lalu, betul. ya 1 jam. Oke, memang katakan dipotong-potong 2 menit. Betul. Menurut Bang Novel sebagai yang sangat mengerti hukum gitu ya, ada tidak pelanggaran hukum dalam apa yang dikatakan Bang Novel? Saya melihat rentetan-rentetan itu, ya kan, harus disatukan, nggak boleh dipisah-pisah. Karena kalau memang dipisah-pisah akan berbeda artinya. Nggak jelas jalur ceritanya, alur ceritanya. Karena yang Habib Bahar itu bukan Jokowi saja yang dikritisin. Akan tetapi ulama juga yang dikritisin, kemudian juga tokoh-tokoh yang lain dikritisin. Dalam ceramah-ceramah itu, ya kan, artinya Habib Bahar pukul rata. Semuanya terhadap daripada kemungkaran. Nah, yang jadi masalah ketika itu masalah 411. Yang seharusnya memang harusnya saya juga hadir 411, bahkan saya di depan pintu istana. Dan memang kita buktikan ketika itu presiden tidak ada di istana. Kita ditinggal dan terjadi bentrokan. Dan terjadi bentrokan itu maksudnya dikondisikan yang kita ini menjadi korban semuanya. Nah, kita melihat nggak ada kejantanan atau kedewasaan daripada Jokowi ini untuk mengayomi, untuk menemui kita yang 4 juta, 3 juta orang ini penuh. Mulai dari istana, kemudian MA muter ke Istiqlal sampai ini masa sampai ketemu di depan istana itu lagi. Jadi kita juga melihat hal yang wajar kalau memang dikritisi sikap tidak jantannya daripada Jokowi ini diambil nilai oleh Habib Bahar seperti itu. Dan itu dimaklumin gitu. Nggak ada penghinaan, unsur penghinaan kita melihat dia dari situ gitu. Kenapa demikian kuatnya dukungan terhadap Habib Bahar Smith? Jadi kita melihat ini Habib Bahar yang figur yang sangat kuat saat ini, yang diidolakan anak-anak muda. Simbol pergerakan, simbol perlawanan terhadap rezim yang mana beliau ini sangat kritis mengkritisi daripada orang-orang yang mendukung pendukung penista agama, kemudian mengkritisi sebagai orang-orang yang dekat dengan pendukung-pendukung kriminalisasi ulama. Ini adalah perlawanan kita baik secara konstitusi maupun jalan dakwah. Habib Bahar mengambil menyampaikan dakwah, menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita nggak bisa diam, melawan daripada kezaliman, kriminalisasi ulama, kemudian juga pendukung penista agama yang begitu luar biasa, penghinaan ulama. Maka Habib Bahar ini dakwah yang luar biasa, sibuknya semalam bisa 7 tempat. Saya pernah 1 tempat Habib Bahar, waduh luar biasa, sambutannya luar biasa, orang histeris. Habib Bahar datang histeris, kita di belakang luar biasa itu Habib Bahar. Maka Habib Bahar ini orang yang diulu-ulukan oleh anak muda, sehingga figurnya betul-betul kental, dicari dan ditunggu dimanapun. Maka kalau Habib Bahar sampai dipanggil, pasti pencinta-pencintanya nggak akan tinggal diam. Sebagaimana sebelumnya memang pengalaman beliau ini dipanggil oleh kepolisian, sudah menjalani proses hukum, sudah pernah juga di penjara. Itu ketika beliau masuk di Polda Metro Jaya, itu anak muridnya, santrinya itu ribuan pengen masuk nemenin Habib Bahar di penjara. Nah ini bisa kejadian seperti itu lagi. Artinya Habib Bahar ini akan, kalau memang akan dikawal oleh ribuan santrinya sendiri, belum lagi umat Islam yang ada di luar sana mungkin akan juga bisa mendampingin Habib Bahar gitu. Tapi dari misalkan tadi katakan Bang Novel katakan ada 1.000 kurang lebih yang akan memberikan support advokasi kepada Bahar Smith. Ini sudah harus mempelajari betul ada tidak pelanggaran yang terjadi. Kalau kita melihat pertama Habib Bahar ini kan ada yang rekam, ya kan? Dan Habib Bahar ini tidak menyuruh merekam, tetapi ada orang yang merekam. Itu pertama. Yang kedua dipotong-potong. Jadi ini kalau kita melihat arogansi kekuasaan, kemudian kita termasuk yang dibilang kriminalisasi ulama, ini yang termasuk dalamnya karena tidak memenuhi unsur. Video dipotong-potong, kemudian kemudian juga Habib Bahar nggak pernah merasa merekam, dan harus diusut yang merekam itu siapa, yang menyebarkan itu siapa. Orang kejadian 2 tahun yang lalu kok justru sekarang dipermasalahkan, ada apa gitu? Apakah ini dengan tahun politik harus menjebloskan lagi, memaksa kriminalisasi terhadap ulama pejuang seperti Habib Bahar ini yang memang pengaruhi banyak, yang dicintai anak muda? Sepertinya kalau kita melihat mungkin arogansi kekuasaan, lihat ini kepanikan yang akut oleh pemerintah, sehingga 2 tahun pun yang lalu diterima gitu. Kita akan temukan fakta berikutnya.